Secara historis, Pushidrosal sebagai lembaga hidrografik nasional dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan kontribusinya pada sektor maritim di Indonesia, baik dalam bidang pertahanan maupun bidang keselamatan pelayaran, penerapan lingkungan laut, dan diplomasi maritim, terutama dalam kegiatan delineasi batas maritim, penentuan base point, baseline, batas wilayah, dan yurisdiksi nasional dengan negara tetangga, serta alur laut Kepulauan Indonesia, khususnya Routing Measure Traffic Separation Scheme yang merupakan konsekuensi kita sebagai negara kepulauan. Kegiatan survei hidrografi dan pemetaan laut untuk kepentingan penetapan batas maritim telah dilakukan oleh Pushidrosal sejak tahun era 1970-an. Sebagai contoh, di Selat Malaka, Indonesia bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia dalam proyek yang dinamakan dengan Common Datum Chart, yang selanjutnya menjadi referensi dalam penetapan batas maritim dan khususnya Traffic Separation Scheme di Selat Malaka dan Selat Singapura pada era 1990-an. Hingga saat ini masih terus dikelola bersama dengan Pushidrosal sebagai koordinator Malacca and Singapore Strait Electronic Navigational Chart atau MSS-INC. Penetapan Traffic Separation Scheme oleh suatu negara di perairan teritorial, perairan kepulauan maupun selat internasional yang dipublikasikan dalam bentuk peta laut merupakan bagian dari ketetapan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Dengan demikian, tuntutan atas kualitas data hidrografi di area Traffic Separation Scheme adalah sesuatu yang harus dipenuhi guna menjamin keselamatan pelayaran. Sejak tahun 2016 dan 2017, Pushidrosal telah melaksanakan kegiatan survei hidrografi di Selat Sunda dan Selat Lombok menggunakan KRI Rigel dan KRI Spika untuk memberikan jaminan keselamatan pelayaran di Selat Lombok dan Selat Sunda. Pushidrosal juga telah menerbitkan peta laut berupa peta kertas dan peta elektronik yang telah terpublish di seluruh dunia sebagai panduan para pelaut bernavigasi di perairan tersebut. Diperlukan kurang lebih 2 tahun untuk menyapu dasar laut Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai choke point dunia untuk menjamin keamanan pelayaran dalam penetapan Traffic Separation Scheme. Tentunya Pushidrosal mempunyai standar ketelitian yang sama dengan negara lain, yaitu berdasarkan standar SP44 IHO, dan output dari survei dan diolah oleh personil yang ada di Pushidrosal nanti adalah peta kertas juga peta elektronik yaitu INC dengan standar S57. Produk-produk hidrografi tidak hanya digunakan oleh kapal-kapal yang bernavigasi melintas batas-batas di laut atau presenting result, namun juga digunakan pada proses kajian, exercise, dan analisis sebelum batas tersebut ditetapkan atau source information. Produk-produk hidrografi merupakan source information pada proses kajian, exercise, dan analisis sebelum batas suatu negara tersebut ditetapkan. Sebagai contoh adalah pada saat low tide elevation dijadikan sebagai base point untuk menentukan baseline. Untuk selanjutnya digunakan dalam penentuan batas laut teritorial, CTE, landas kontinen, maupun demarkasi batas maritim dengan negara tetangga. Pushidrosal bekerja sama dengan instansi terkait mengajukan beberapa penyempurnaan dalam penataan, khususnya dalam concern safety of navigation, dalam hal ini penetapan Traffic Separation Scheme di wilayah Selat Sunda, Selat Lombok, yang dalam hal ini tidak hanya dari sisi concern safety of navigation, akan tapi juga aspek-aspek yang terkait dengan maritime security, national interest, maupun marine protections. Oleh karena itu, Pushidrosal membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya kementerian dan lembaga terkait, untuk dapat meningkatkan persentase cakupan data di seluruh perairan Indonesia, khususnya di selat-selat sempit yang strategis, guna mendukung penetapan batas-batas di laut di masa yang akan datang.
Dalam proses adopsi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok oleh AIMO, Pushidrosal bersama Kementerian Lembaga Nasional lainnya seperti Kemenko Marves dan Perhubungan Laut saling bersinergi secara intensif untuk mewujudkan visi nasional terkait dengan penetapan TSS di Sidang Maritim Safety Committee AIMO pada tahun 2019. Saya sebagai utusan khusus Republik Indonesia untuk AIMO di London pada kesempatan ini juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pushidros yang telah mendukung dalam upaya pemerintah Indonesia mengajukan kepada sidang AIMO. Dan sidang AIMO pada tahun 2019 telah memutuskan Indonesia adalah negara the biggest archipelagic state pertama yang diizinkan untuk mengelola traffic surveillance scheme. Kedepan, Pushidrosal akan terus berupaya menambah cakupan data dengan ketelitian tinggi di alur-alur penting lainnya seperti Selat Makassar, Selat Karimata, yang dimungkinkan akan juga diusulkan untuk penetapan Traffic Surveillance Scheme selanjutnya.